Kalau orang sudah ngerjakan sholat hadiah, kata Nabi, fayab'asullahu lahu alfa malak. Maka kemudian Allah utus sejak dia sholat hadiah itu 1000 malaikat. Yang setiap malaikat membawa hadiah cahaya yang menenangkan di alam kuburnya. Nenangin di alam kuburnya. Dan yang mengerjakan sholat hadiah itu, Allah berikan ganjaran pahala sebanyak yang kena sinar matahari. Ada berapa tuh? Di alam dunia nih yang kena sinar matahari. Banyak. Jadi sholat tuh hadiah. Dah yang pendeknya. Segitu aja. Kalau ibu panjang biasa ada alhamdulillah, ya kan? Ada sholawat, baru tuh doa. Panjangnya. Ya Allah, Ya Allah, saya ini telah mengerjakan sholat hadiah. Dan kau tahu apa yang aku niatkan. Ya Allah, kirimkanlah ganjaran pahala sholat hadiah ini ke kuburan si Anu bin Anu. Begitu. Tuh pendek udah jadi segitu doang. Allahumma faghfir lahu, ampuni dosanya. Kalau perempuan ya diganti aja. Allahumma faghfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wa wasi' mudkhalaha, wa nawir qabraha birahmatika ya arhamar rahim. Kalau orang sudah ngerjakan sholat hadiah, kata Nabi, fayab'asullahu lahu alfa malak. Maka kemudian Allah utus sejak dia sholat hadiah itu 1000 malaikat. Yang setiap malaikat membawa hadiah cahaya yang menenangkan di alam kuburnya. Nenangin di alam kuburnya. Dan yang mengerjakan sholat hadiah itu, Allah berikan ganjaran pahala sebanyak yang kena sinar matahari. Ada berapa tuh? Di alam dunia nih yang kena sinar matahari. Banyak. Jadi sholat tuh hadiah. Malam pertama di alam kubur. Jadi girang tuh di kuburannya, terang kuburannya. Begitu, terang kuburannya. Ulama Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala tuliskan di dalam kitabnya Nihayatul Zain. Dan banyak ulama-ulama lainnya ngajarin namanya sholat hadiah, cuman penamaan ini beda-beda. Ada di kitab ulama tuh sholat al-unsi fil qabri. Begitu ada ulama tuh nama sholatnya sholatul wahsyah. Ini tapi intinya sama. Kalau sholatul wahsyah sholat kengerian. Artinya ngebantuin mayit yang ngeri di alam kubur. Ada namanya sholat al-unsi fil qabri. Terserah ibu niatnya. Tapi yang gampang kayak tadi aja. Guru-guru kami itu ngajarin wis begini aja. Begitu. Sholat hadiah. Itu yang di kuburnya tuh tenang, girang. Kalau keluarganya pada ngerjain sholat hadiah. Waktunya banda maghrib. Jadi habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib.
baru sholat hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'da dafnihi, sesudah selesai penguburannya, ingkana mukallafan, jika ada oleh mayit itu, yaitu orangnya sudah mukallaf. Wallahu a'lam bishawab. Artinya, pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bagaimana proses penguburan mayit. Sampailah kita sudah diuruk dengan tinggi sejengkal dan bentuknya rata. Lalu kemudian disirami dengan doanya, udah diajarkan pertemuan yang lalu doa nyiramnya. Lalu kemudian dikasih kembang. Sudah rapi semuanya, maka terakhirnya tuh sebelum ditinggal sunat ditalkinkan. Ditalkinkan itu diingatkan kembali tentang akidah yang diyakini oleh mayit saat masih hidupnya. Sudah masyhur tuh segat talqinnya. Saya udah banyak tulis juga dalam beberapa buku tentang talqin ini dengan doa-doanya. Rapi daripada talqin tuh, yang nalkinin duduk ngadep timur berhadap-hadapan dengan mayit, lalu kemudian membelakangi kiblat begitu. Sementara orang yang di sekelilingnya disuruh berdiri semuanya. Selesai talqin, pas saat doa itu biasanya pas bacaan sabbatakallahu bil qauli tsabit. Itu di Majmu' Syarif itu adalah tuntunan talqin yang paling pendek. Sudah ada. Jadi sabbatakallahu bil qauli sabit, moga-moga Allah tetapkan iman Islam engkau. Begitu maknanya. Jadi pas sudah doa, mulai semuanya pada duduk. Nah, habis doa itu dia tutup Fatihah. Kalau mau dia tahlilan atau baca Yasin bagus. Apatah lagi kalau sampai Quran khatam juga meski sejud begitu sebelum ditinggal bagus. Atau mau baca Qurannya diterusin kayak orang-orang sebagian daerah itu ada yang seminggu gitu ditungguin. Itu juga bagus, lebih bagus lagi. Intinya doa. Dia tahlilankah sebelum ditinggal pergi oleh semuanya. Sebab si mayit itu bakalan ditanya. Kecuali yang meninggalnya malam Jumat, hari Jumat, itu enggak ditanya. Yang tiap malamnya baca surat Tabarok, Al-Muluk, itu enggak ngalamin tuh yang kayak begitu. Gitu enggak bakalan dia ditanya di kuburnya oleh malaikat namanya Mungkar Nakir. Nah, lalu selepas ini kita dikubur, ditalkinin, lalu dia doa yang seringkali adat masyarakat itu pakai tahlilan begitu. Ada adatnya begitu, intinya berdoa untuk mayit, ditinggal. Mayit itu Nah, apa adab-adab selepas penguburan?
Inilah lanjutan kajian kita sebelum berbicara tentang namanya takziah. Namanya disebut takziah. Nanti bakal diatur tuh tentang takziah. Adab-adab sesudah beres penguburan malamnya, sunat keluarganya tuh mengerjakan sholat hadiah. Namanya mengerjakan sholat hadiah. Disebut dalam bahasa yang lain, ulama menyebutnya sholatul unsi fil qabri. Jadi sholat menenangkan orang yang ada di kubur. Ada juga ulama menyebutnya sholatul wahsyah. Sholat kegundahan orang yang ada di alam kubur. Itu bahasa yang umum disebutnya sholat hadiah. Ini baru mati nih hari ini, dikubur gitu tadi dohor, nanti malam maghrib, kerjakan tuh sholat hadiah. Kadang orang-orang di daerah itu meminta sama kiai begitu, yai ini bantuin dong sholat hadiah. Ada adat itu mah. Intinya karib kerabatnya lah mengerjakan sholat hadiah. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Kata Nabi, tidak datang kepada seorang mayit itu yang lebih mengerikan selain malam pertama di alam kubur. Jadi malam pertama di alam kubur itulah yang paling nakutin. Begitu. Bingung pada mayit kalau sudah ngalamin malam pertama di alam kubur. Kita bakalan mati. Nanti di malam pertama di alam kubur tuh bingung. Begitu. Kayak orang bingungnya pengantin baru. Tinggal di rumah mertua. Dia gimana ini? Begitu. Keluarnya. Terlebih bingung apanya mandinya. Iya. Begitu. Iya. Itu dia lebih bingung dari itu. Lebih stres. Orang pertama. Lah keluarganya udah enak. Anak-anaknya udah ngitung. Ono kontrakan yang sebelah wetan tuh. Katanya juga buat gua. Udah begitu tuh. Bahasa Betawinya udah ngecak-ngecakin. Begitu. Ini orang di kuburnya ini lagi nangis, bingung. Kan dikubur melek kayak begini nih. Sama. Emang dikubur meremnya karena nyawa belum dibalikin aja. Ntar udah masuk kubur, nyawanya dibalikin. Kayak begini ya, kayak begini. Begini. Percis aja kayak begini. Bakal ngelihat papan. Ngelihat bambu kalau bambu. Mana kurang rapi papannya, dia kena dia, kurang ajar nih. Begitu. Tahu tuh sama nantinya bakal begitu. Kita matinya. Semua tuh orang mati. Dikubur tuh. Hidup. Kan ditanya memungkar nakir. Tuh ditanyakan hidup. Ditanya tuh siapa Tuhan mulai hidup kayak begini. Begitu. Orang kalau dia ngaji, begitu. Dia bakalan dia tahu bagaimana repotnya orang dikubur. Maka Nabi bilang, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fi qabrihi.
Enggak ada malam yang paling mengerikan nama mayit selain malam pertama di alam kubur. Makanya Nabi bilang, farhamu mautakum bis sodaqah. Sayangilah, kasihanilah orang-orang mati kalian dengan sedekah. Ntar kita nerangin apa itu tahlilan dan seterusnya. Biar nanti paham. Kata Nabi, kalau tidak punya bagaimana? Faman lam yajid falyusalli rak'ataini. Kalau enggak punya, wis sholat aja 2 rakaat. Bantuin tuh mayit. Namanya sholat hadiah. Atau sholat wahsyah. Atau sholat al-unsi fil qabri. Itu nama doang. Ada uang, duit, fulus. Itu beda-beda kata. Tapi yang sering kita sebut sholat hadiah. Ibu udah pernah ngerjain? Innalillah. Ya Allah. Waduh. Begitu. Ini kan kitab dari dulu ya. Begitu. Kudunya kita ngaji dari dulu. Tapi masih panjang umur dah duduk lima di ilmu. Alhamdulillah. Sholat hadiah. Wis niatnya begini aja. Usolli. Begitu. Sunnatal hadiyati. Ila ruhi. Titik-titik. Rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu. Jadi usolli apaan? Sunnatal hadiyati ila ruhi titik-titik. Rak'ataini mustaqbil berarti biasa itu mah. Mustaqbil berarti ada nilai ta'ala. Di hatinya aku niat sholat sunnah hadiah untuk arwahnya Anu bin Anu. Begitu. Nih. Begitu. Untuk arwahnya siapa? Markona binti Ahmad. Ya apa aja. Begitu. Sholat hadiah. 2 rakaat. Biasa doa iftitah. Lalu baca surat. Baca surat. Suratnya apa? Baca ayat kursi sekali. Rakaat satunya. Kemudian baca Al-Hakumut Takasur 1 kali. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kulhu. Rakaat satunya. Jadi habis Fatihahnya tuh baca apa? Ayat kursi sekali. Terus Al-Hakumut Takasur 1 kali. Terus Kulhu berapa kali? 11 balikan. Tapi bukan kulhu. Bukan. Sampai ahad. 11 balikan. Udah selesai biasa ruku. Lalu ya biasa aja lah. Sami Allah, sujud. Selesai, bangun rakaat kedua. Baca Fatihah lagi. Baca surat. Suratnya itu lagi. Ayat kursi. Al-Hakumut. Sekali. Kulhu. Berapa? 11 kali. 11.
biasa ruku, sami Allah sujud, tasawuf akhir, salam, habis salam doa. Doa terpendeknya begini. Allahumma, habis salamnya tuh. Allahumma inni sallaitu. Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata. Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu wa ta'lamu ma uridu wa ta'lamu ma uridu. Udah. Allahumma ba'as sawabaha. Allahumma ib'as sawabaha. Allahumma ba'as sawabaha. Allahumma ba'as sawabaha. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri titik-titik bin titik-titik. Udah. Allahumma basawabaha ila qabri titik-titik bin titik-titik. Udah. Allahumma faghfir lahu warhamhu. Allahumma faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa nawwir qabrahu birahmatika ya arhamar rahimin. Dah yang pendeknya. Segitu aja. Kalau ibu panjang biasa ada alhamdulillah, ya kan? Ada sholawat, baru tuh doa. Panjangnya. Ya Allah, Ya Allah, saya ini telah mengerjakan sholat hadiah. Dan kau tahu apa yang aku niatkan. Ya Allah, kirimkanlah ganjaran pahala sholat hadiah ini ke kuburan si Anu bin Anu. Begitu. Tuh pendek udah jadi segitu doang. Allahumma faghfir lahu, ampuni dosanya. Kalau perempuan ya diganti aja. Faghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa nawwir qabraha birahmatika ya arhamar rahim. Kalau orang sudah mengerjakan sholat hadiah, kata Nabi,
fayab'asullahu lahu alfa malak. Maka kemudian Allah utus sejak dia sholat hadiah itu 1000 malaikat. Yang setiap malaikat membawa hadiah cahaya yang menenangkan di alam kuburnya. Nenangin di alam kuburnya. Dan yang mengerjakan sholat hadiah itu, Allah berikan ganjaran pahala sebanyak yang kena sinar matahari. Ada berapa tuh? Di alam dunia nih yang kena sinar matahari. Banyak. Jadi sholat tuh hadiah. Malam pertama di alam kubur. Jadi girang tuh di kuburannya, terang kuburannya. Begitu, terang kuburannya. Ulama Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala tuliskan di dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Dan banyak ulama-ulama lainnya ngajarin namanya sholat hadiah, cuman penamaan ini beda-beda. Ada di kitab ulama tuh sholat al-unsi fil qabri. Begitu ada ulama tuh nama sholatnya sholatul wahsyah. Ini tapi intinya sama. Kalau sholatul wahsyah sholat kengerian. Artinya ngebantuin mayit yang ngeri di alam kubur. Ada namanya sholat al-unsi fil qabri. Terserah ibu niatnya. Tapi yang gampang kayak tadi aja. Guru-guru kami itu ngajarin wis begini aja. Begitu. Sholat hadiah. Itu yang di kuburnya tuh tenang girang. Kalau keluarganya pada ngerjain sholat hadiah. Waktunya ba'da maghrib. Jadi habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, baru sholat hadiah. Begitu. Sholat hadiah. Udah pernah ngerjain? Belum. Ya Allah. Begitu namanya sholat hadiah. Namanya. Sholat hadiah. Jadi yang di kuburnya tuh, kuburan kan kecil. Gedenya 2 meter kali 1 senti. Ya semeteran lah 70 senti. Enggak gede no kuburan. Mana kecil begitu, enggak ada kipas. Enggak ada AC, enggak ada lampu, ngap kayak apa, gelap kayak apa. Itu bakal kita kayak begitu. Nah, kita harus bantuin sianan yang dikubur. Begitu. Waduh, mananya ama bapak udah enggak ada lagi. Saya belum ngerjain itu, ajarin aja sama anaknya. Nanti kalau saya mati kayak begini ya begitu. Saya ini apa aja saya ajarin biar enggak hilang ilmu ini. Begitu saya terangin nih. Kalau pakai riyad saja enggak ketemu bunyi-bunyinya. Biar ibunya luas pengetahuannya tentang dikubur. Itu namanya disebut sholat hadiah. Begitu. Pokoknya macam-macam lah penamaan itu yang ulama tulis. Tapi biar gampang, artinya kita kirim hadiah kepada keluarga yang sudah meninggal sholat. Itu adanya malam pertama di alam kubur. Malam pertama aja. Begitu. Malam pertama. Itu begitu. Jadi kerjain besar ganjaran buat
kita besar manfaat buat orang yang sudah meninggal dunia. Sudah tuh. Apalagi adab-adab sesudah dikubur mayit itu, ya kirim doa yang ibu-ibu suka sebut dalam istilah orang kampung tahlilan. Intinya kirim doa. Keluarganya aja nggak apa-apa. Nggak usah maksa-maksain diri kudu pakai ngutang. Jangan yang kita mampu aja. Kalau bakal ngutang-ngutang mah jangan. Kalau bakal ngutang-ngutang. Begitu. Jadi bikin tuh tahlilan. Adapun malam 1, malam 3, malam 7, terus adalah 14, adalah 40, 100, 1000 haul. Ini adalah adat. Adat. Iya, tapi memiliki sandaran. Mayit itu 3 hari badannya kembung. Bengkak. Maka karena bengkak biasanya orang kampung tuh kalau malam ketiga sedekahnya banyak. Iya. Banyak kan nasi uduk. Begitu. Ayam bakar. Iya, malam ketiga karena mayit itu kalau 7 hari dikubur tuh badannya pada pecah, matanya pecah semuanya, dari kupingnya keluar darah, pecah semuanya. Maka beratan, maka malam 7 rada banyakan lagi orang sedekah tuh, sembako. Iya. Itu begitu. Jadi bukan 3/7-nya yang harus dinilai anak bakti sama orang tua. Lagi juga harta yang dibagikan adalah harta orang tua juga. Kadang mau dari yang ditaruh di mangkok itu apa namanya? Baskom. Nah, iya. Apa? Iya, uang selawat. Iya, baik. Kan begitu. Iya, buat dia juga bawa diri. Begitu. Enggak apa-apa. Jadi semampu kita, jangan paksa. Jangan paksa, kirim doa. Seorang sahabat Nabi nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'un." Nabi, abahku udah mati, ibuku udah mati. Masih adakah jalan bakti anak, saya nih anak, untuk saya berbuat bakti sama orang tua yang sudah enggak ada? Kata Nabi, na'am, yo banyak. As-salatu alaihima, kirim doa. Begitu, wal istighfaru lahuma, mohonin ampun. Beristighfar untuk dia. Wa infadu ahdihima, memenuhi kepengenan wasiat-wasiatnya. Wasilaturrahim, silaturrahim. Allatila kibalalaka alladila rahimalaka ila min kibalihima, yang kita enggak jadi kerabat kecuali sebab orang tua. Encang cing. Jadi kirim doa. Jadi yang dilihat itu kirim doanya. Kirim doa itu urutannya
nyontoh sholat jenazah. Sholat jenazah kan takbir pertama baca Fatih untuk mayit. Kan belum dikubur, tapi udah nggak ada nyawanya. Yang nggak ada nyawanya namanya mayit. Karena sholat jenazah mau buru-buru, sifatnya ya Fatihah doang. Ini mah Yasin biasanya. Isinya tuh bukan Fatihah doang, Yasin. Apalagi ya kulhu, Falaq, Anas, awal Baqarah, tengahnya, akhirnya gitu. Sholat jenazah tuh keduanya baca sholawat. Ini juga baca la ilaha illallah, tasbih, sholawat. Gitu. Begitu. Habis itu doa. Ini juga terakhirnya doa. Orang sebut doa bah. Doa arwah lah. Itu sama. Doain mayit. Doain. Ada yang hataman Quran lah buat mayit. Begitu. Itu silakan. Semuanya. Jadi orang itu enggak boleh ngelihatnya dari judul. Orang tuh kudu ngelihatnya isinya. Jadi apa aja yang mahal tuh bukan bungkusnya, tapi isinya. Ada mutiara dibungkus koran. Mahal apa murah? Bungkus koran. Iya, mahal apa murah? Hah? Mahal apa murah? Hah? 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 Ibu beli mutiara bungkusnya kantong kresek. Mahal apa murah? Iya, jadi dibungkus koran. Mahal apa murah? Iya kan udah dibilangin mutiara. Mutiara bungkusnya koran. Mahal apa murah? Batu koral dibungkus pakai bungkusan mutiara. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Hah? Iya. Jadi yang saya mau tanya biar ibu bisa jawab, kalau ibu ke pasar tuh beli bungkus, beli isi. Jadi bungkus jangan diomongin. Mutiara bungkusnya koran. Mahal apa murah? Kenapa? Batu koral bungkusnya bungkus mutiara. Mahal apa murah? Kenapa murah? Koral. Jadi yang dilihat itu bukan bungkus, tapi isinya. Ada minyak babi cap onta. Ada minyak onta cap babi. Ada nih minyak babi capnya onta. Kira-kira halal apa haram? Cap onta. Iya, halal apa haram? Ada minyak onta cap babi. Cap babi. Capnya doang. Jadi muslim tuh kudu berpikirnya isi, bukan cap. Cap mah kagak yang penting isinya. Begitu. Isinya. Begitu. Yang penting. Jadi bungkus mah enggak penting. Mau pakai plastik, mau daun pisang, enggak penting. Begitu. Yang penting Nah, begitu kita disuruh kirim doa, disebut bahasa kampungnya namanya
tahlilan isinya baca Quran. Iya Yasin tuh Quran namanya. Baca Yasin tuh Quran. Baca Quran isinya baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, doa, sodako, silaturahim. Itu isinya tahlilan. Jadi tahlilan itu isinya baca Quran, baca zikir, la ilaha illallah segala macam. Iya itu zikir, sholawat tuh. Ya begitu. Ah, iya. Iya, isinya itu baca Jadi tahlilan tuh isinya baca Quran. Quran tuh Yasin, Kulhu, Falak, Anas, Al-Fatihah, awal Baqarah, tengahnya, akhirnya. Tuh kan tuh namanya Quran. Nah, jadi tahlilan tuh isinya baca baca zikir, la ilaha illallah, ada istighfar, ada tasbih, ada sholawat. Isinya tuh namanya baca zikir. Tahlilan tuh isinya satu baca Quran tuh apa tuh? Yasin, Kulhu, Falak, Anas, Fatihah, awal Baqarah, tengahnya, akhirnya. Itu namanya Quran. Baca zikir, isinya istighfar, la ilaha illallah, solawat, tasbih. Solawat kan begitu. Intinya solawat, tasbih. Ketiga, doa arwah. 3, empat, sodako. Orang tuh ada yang ngasih aqua, ngasih kacang Garuda, apa aja, ngasih sembako. Tuh orang sodako. Kelimanya silatur, yang tadinya kerabat enggak ketemu, gara-gara tahlilan jadi ketemu. Yang tadinya enggak ketemu, temennya jadi ketemu. Itu namanya 5 ini isi tahlil. Apatah lagi ditambah ada nasihat, ada ceramah. Itu lebih lagi. 5 ini isi tahlilan. Isinya. Nah kita itu segala sesuatu bukan judulnya, tapi isinya. Mau judulnya apa kek? Yang penting isinya. Judulnya cap babi, isinya minyak unta. Maka kita bilang hal karena isinya. Begitu, maka tahlilan tuh baca isinya. Isinya tahlilan apa? Ada berapa isinya? Apa-apa? Al-Quran, zikir, doa, sodako, sodrohim. Nah, kita bedah tuh isinya. Baca Quran, ajaran Nabi bukan? Bukan. Baca Quran, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca Quran tuh. Baca zikir la ilaha illallah. Ajaran Nabi bukan? Solawat, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca tasbih, ajaran Nabi bukan? Nah, doa, ajaran Nabi bukan? Iya, sodakoh, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Silaturahim, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Maka
semua ini digabung jadi satu. Begitu disebutnya tahlil. Jadi kalau orang tanya sama kita, tuh tahlilan tuh ajaran Nabi bukan ya? Yang benar nih. Hah? Itu tahlilan tuh ajaran Nabi bukan? Yang benar nih. Dari mana taunya? Dari isinya. Terserah mau judulnya apa ke, mau tahlilan ke, mau mengenang ke, mengenang almarhum. Iya, mau judulnya apa ke, selamatan ke. Itu mau judul doang. Yang penting isinya. Semua isinya ajaran Nabi. Nabi ajarin. Begitu. Jadi orang tuh jangan lihat judulnya. Kalau judulnya ongol-ongol, emang Nabi makan ongol-ongol? Kue cucur. Enggak begitu. Isinya makanan halal. Nabi juga makanan halal mau iya gitu. Jadi bukan itunya. Emang Nabi makan cucur, makan geplak? Enggak. Bukan begitu. Kalau begitu namanya kaku, tidak paham. Jadi ibu ngadain doa-doa, tapi ingat jangan maksain diri. Jangan. Yang mampu kita mampu aja. Yang mampu doa, tahlilan. Begitu. Begitu. Panggil dah tuh teman-teman ngajinya yang dirasa bisa baca Qurannya ini mudah bener nih. Nah, diajak dah. Begitu biar rapi. Begitu Qurannya. Makanya ngaji itu pertama kali suruh ngajinya biar rapi. Nanti tahlilannya rapi, asinannya. Jangan sampai yang pendek dipanjangin. Yang panjang dipendekin, gara-gara enggak ngaji. Nanti mayitnya bukan dapat pala, dapat palu. Orang sedekahnya dosa, begitu. Biar baca Qur'annya rapi, begitu. Itu kirim doa. Begitu, terserah tuh. Saya mau 3 hari aja, ya silakan. Namanya mampunya 3 hari. Saya enggak mau buat, enggak apa-apa juga, jangan. Enggak benar tuh. Kayaknya aliran kali pesanggerahan ini. Ya, jangan begitu, sesama muslim enggak boleh. Karena orang udah mati itu yang wajib 4. Orang udah mati yang wajib dimandikan, dikafani, sholatin ini yang wajib. Ini aja yang dibahas. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana jadi ribut. Ada tangganya bikin 3 hari. Payah dia. 3 hari. Nah, pakai dikata payah. Kita jangan. Iya mungkin mampunya segitu. Begitu kan kita nggak paham. Jadi nggak boleh kita begitu. Nuduh yang tidak apalagi sama yang tahlil, nah itu bid'ah, salah lagi. Orang yang dibacanya Quran, yang dibacanya sholawat, yang dibacanya ini, begitu tuh nyusahin keluarga tuh orang, udah bantuin kagak, nyelak mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Waduh. Jangan kita. Jadi sesudah beres penguburan adabnya 1, kita kudu sholat hadiah. Kedua, kalau lah mampu kita kirim doa. Silakan itu mutahlil.
Itu begitu. Ketiga, ziarah. Cuman berbicara ziarah, begitu. Perempuan bagaimana kalau ziarah kubur? Kalau ke wali-wali masih sunat, ke nabi masih sunat, ziarah kubur. Kalau kuburan orang tua bagaimana? Ada dua. Kalau bakalan jadi meratap dosa. Kalau bakal dikuburnya nangisnya, pas enggak adanya payah dah, enggak adain. Begitu, kan bisa ngomong begitu tuh. Tuh orang tuanya yang dikubur digebukin sama malaikat. Kalau bakalan begitu, perempuan jangan. Kalau udah lama banget, nah udah biasa aja perasaannya. Nah, ziarah boleh. Apatah lagi kuburannya nggak ada yang ngurus. Mana anaknya wadon semua. Kan ada orang yang anaknya perempuan semua. Lah kagak ada yang ngurusin kuburannya. Rumputnya tinggi. Nah bagaimana? Ya silahkan kalau memang begitu. Tapi bagi perempuan bagusnya udah kirim doa di rumah. Begitu baca Yasin buat ayah bundanya barkah. Begitu. Kalau belum haji dibadalin haji, belum lah umroh badalin umroh. Udah badal haji kasih haji di namanya. Begitu waktu almarhum kok ada hajinya, udah dibadalin. Begitu udah haji. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Silakan saja. Kirim doa. Jadi hari pertama, hari kedua. Sampailah ada 40 hari segala macam. Ada sandarannya. Orang ditanya di kubur tuh berapa hari. Dalam satu riwayat hadis seminggu. Ditanyanya. Disoalnya seminggu. Prosesnya seminggu. Kalau UN 3 hari. Udah hilang. Ujian negara. Begitu. Kalau ujian di kubur mas seminggu ditanyanya. Makanya orang tuh tahlilannya berturut-turut seminggu. Itu dalam rangka kirim supaya jangan stres di kuburnya. Begitu. Kalau anak-anak tuh ngerti, ya Allah, dia bakalan muliain orang tua. Apatah lagi waktu orang tuanya masih hidup, masih kecil, belum kerja. Cuman bisanya ngisepin keringat orang tua, minta jajan, minta baju, minta handphone. Sekarang udah kerja, gantian biar orang tua ngisep keringat kitanya. Nih udah kerja saya, alhamdulillah. Nih gaji pertama saya potong buat baba. Buat biar ngerasain. Begitu dari yang saya dapat. Kalau masih hidup, lebih gede lagi. Jangan nunggu mati, masih hidup, agak dibagi-bagi. Orang tuh udah mati aja beli aqua. Karena ada yang kayak begitu ya. Bagi biar seperak orang tua tuh. Biar kata seperak minyak. Begitu biar seperak. Berkah. Apanya? Kenapa? Oh dibagi sama anak. Iya girang katanya. Tuh dibagi anak. Biar seperak. Begitu bagi. Iya. Seperak bagi. Enak. Yang kayak begitu. Maka ada orang tuh punya anak lumayan 15 anaknya. Ini mau kisah nyata. Anaknya berapa? 15. Berkah anaknya hidup semua. Anaknya hidup semua. Satu anak bagi orang tua 1 juta. Maka orang tua tuh setiap bulan dapat duit 15 juta.
juta orang tuanya dari anak-anaknya. Enak begitu. Mumpung masih hidup. Jadi kita ngasih orang tua nih 1.000 perak gitu. Masih hidup. Ama udah mati nih, kita ngasih 1.000.000 gitu. Buat orang tua. Ganjarannya di mata Allah gedean 1.000 waktu dia masih hidup. Apalagi kalau 1.000.000. 1.000. Bandingannya nggak ada banding. Mumpung masih hidup. Begitu. Bagi orang tuanya. Bagi biar kata seperak. Girang. Begitu. Girang. Dan itu jadi berkah. Jadi berkah. Orang kalau pengen berkah, dia bagi tuh orang tuanya. Biar kata seperak. Seperak. Bagi. Kalau enggak, ya enggak. Lah, emak gua masih kerja. Ngapain gua harus bagi? Salah. Begitu nunggu emaknya biar sengsara. Begitu. Itu enggak bakalan berkah. Bagi aja biar 1.000 perak gitu. Ganjarannya beda. Besar. Kalau masih hidup. Nggak ada di dunia ini orang yang sukses selain penyebab utamanya dia seneng bagi sama dia orang tua. Masih hidup. Begitu ini keberkahan. Kayak begitu. Kalau ibu-ibu ini mampu, begitu bahasa kampungnya duitnya banyak. Siapin buat matinya tuh biar enggak nyusahin anak-anaknya. Ono kontrakan yang di sono tuh ya di pojok tuh. Itu jangan dijual. Iya, kata kita itu dikontrakin, duitnya kumpulin buat haulin gua. Begitu. Itu namanya orang hebat. Orang hebat begitu. Jadi duitnya aja siapa ke lo yang bisa ngelolanya megang. Jadi dipegang. Kontrakannya berapa sebulannya? 1.000.000. Berarti setahunnya dapat 12. Lah itu modal dia haulnya. Modal enggak dorong-dorongan. Itu mau haul aja dorongan. Itu kata lakinya sama bininya dia bilang, emang anaknya babamanya lu doang. Di rumah kita mulu. Kata si bininya sama lakinya begitu, Bang. Emang anaknya baba lu doang, Bang. Begitu. Itu bisa terjadi begitu. Bisa nggak terjadi di masyarakat begitu? Bisa aja. Bisa begitu. Namanya pak ngiri-ngiri. Begitu. Jadi agar supaya nggak ngalamin kayak begitu tuh, siapin do yang disonono buat ini. Kalau ibu, moga ibu banyak duitnya. Rezekinya banyak. Saya temukan di tanah Betawi ini kayak begitu. Tidak sedikit. Jadi ada orang, dia karena nampaknya udah mendapat nasihat dari Habib Ali Kuitang. Gitu. Jadi akhirnya dia bilang, ini nih ada 10, ini kisah nyata. 10 pintu nih buat haul saya. Jangan dijual. Lu kan udah gua bagi. Kalaulah ini adalah sebulannya adalah 6 juta. Setahunnya dapatlah 60 juta. Lo haulin gua cukup datuh. Dengan 60 juta. Kalau lo pengen gede-gedean lo tambahin. Kata dia sama anak-anaknya dikumpulin. Pokoknya jangan dah.
Begitu. Jadi kata si anaknya, baba ini haulnya pakai duit sendiri. Begitu. Jadi matinya enggak mau nyusahin anak. Enggak mau. Tuh, bagus ibu-ibu. Kalau ibu tuh besok lusa kasih rezeki banyak. Kayak begitu tuh. Jadi supaya enggak pak dorong-dorong. Kalau ibunya enggak ngomong begitu udah jadi rebutan. Hilang jual habis. Akhirnya mau haul aja susah. Begitu mau haul. Begitu. Jadi kenapa susah? Ya karena enggak mau yang ini ogah. Yang ini ogah. Ini ogah. Maka kalau kita mampu buat tuh kayak begitu tuh. Kalau mampu. Begitu. Supaya kita ini. Kalau kita nggak mampu, udah bikin atako aja. Mumpung masih hidup. Baca kulhu 100.000 kali totalnya. Itu namanya bebekal diri sebelum dikubur. Dari mulai yang terkecil namanya ataqos sugro. Baca la ilaha illallah senilai sebanyak 70.000 kali. Itu untuk apa? Untuk nerangin kita dikubur. Takut anak kita pas udah kita mati kagak inget kita. Begitu. Maka yang rada mampu tempo dulu pakai biji kacang kedelai. Gitu. Kacang kedelai. Dibacain tuh kulhu. Ada yang lain-lain Allah. Tuh totalnya udah dihitung. Singkatnya sudah wafat tuh. Kita kemudian sholat hadiah. Kirim doa yang bahasa kampungnya tahlilan. Lalu ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur tuh berkah. Yang paling tinggi Kemis sore, malam Jumat, Jumat pagi, Ba'da Jumat, Jumat asar. Mentok malam Sabtu. Paling gede ganjarannya. Kalau nggak bisa, waduh saya repot kerja minggu-minggu. Nggak apa-apa. Yang penting ziarah. Ganjarannya besar. Ganjarannya kayak orang haji. Jadi kalau kita mau haji belum ada duit, udah datengin aja makam orang tua kita. Itu ganjarannya haji mabrur. Alhamdulillah. Ini nih tahapan yang perlu diketahui oleh kita selepas daripada penguburan. Dengan ini ngaji jenazah tuh selesai. Ngajinya tinggal ngomongin takziah, dikit lagi pernak-pernik. Ini mah kewajiban kita tuh melayat. Ini mau ngomongin takziah nanti. Adapun berbicara jenazah dari mulai proses hidup ngadepi sakit ngadepi sekarat ngadepin mati, baru mati, sampailah dimandikan, sampai bagaimana kafanin, sholatin, sampai kubur, cara buat kubur, sebelum dikubur, cara ngubur, sampai akhirnya selesai penguburan. Segini tuh kalau kita ngaji tentang fikih jenazah. Bila ini tuntas sekali lagi pertemuan, nanti pindah bab zakat. Kitab kita ini udah habis materinya. Kalau udah ngomong sholatnya sholat mayit, udah paling habisnya sholat. Udah nggak ada lagi. Karena itu saya mau tutup saja. Buat tanya jawab aja. Karena jenazah dengan ini kelar pembahasannya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Wallahu a'lam. Ya.
Jadi ada namanya Bunda sholat birrul walidain. Minta aja mantau tuh bukunya. Saya udah bagi. Judulnya buku kado untuk sahabat. Di situ saya tuliskan sholat birrul walidain. Bukan sholat hadiah. Begitu. Kemarin yang haji ke Mekah tuh semuanya saya suruh ngerjain. Depan Ka'bah kalau bisa, kata kita. Kerjain semuanya. Sholat birrul walidain. Bukunya saya kasih. Minta aja. Ada namanya sholat birrul walidain. Sholat hadiah mah adanya di malam pertama. Jadi kita jangan ilmunya mundur puyeng kalau mundur. Jadi ke depan. Begitu. Iya, baik. Wallahu a'lam. Sudah? Kalau sudah segini ngaji kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah, pahalanya untuk Bapak Haji Makmun bin Haji Niswan 100.000 rupiah dan minta didoakan putra beliau Muhammad Syarif yang sedang dirawat di rumah sakit. Moga sabab wakaf ini Muhammad Syarif yang sedang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Dan juga beliau niatkan buat almarhum Haji Makmun bin Haji Niswan, moga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, senengin di alam barzakhnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Usman Bahrak, Haji Usman Bahrak bin Umar Bahrak, Haji Manhal bin Haji Zamhuri, Haja Hikmah binti Haji Said, Haja Romlah binti Haji Ismail, Hibatullah bin Haji Manhal 1.200.000 rupiah. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Putut Wijiono bin Sumotaruna, almarhumah Ibunda Hafsah Hasan binti Hasan Jum. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Ali bin Haji Asir. Ini dari Ibunda Haja Indriati binti Haji Wagiman. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Nasuki bin Ishaq, Haja Bahiyah binti Haji Tabrani Tahir, Haji Mashud bin Haji Duni, Haja Rosada binti Haji Sanwani, Abdul Razak bin Haji Mashud, Abdul Khatib bin Haji Masud, Ahmad Faqih bin Haji Nasuki. Ini dari hamba Allah. Dari melalui Ibunda Alfiyah Makbulah, dari Ibu Alfiyah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Juju Juhana bin Iyas, Haji Ghazali bin Haji Ibrahim, Hajah Kartumi binti Marwat, Maryam binti Ahmad Rasidi, Suhendar bin Juju Juhana, Supriyatna bin Juju Juhana, Sunanto bin Cokrotilam. Kita baca Fatihah. Moga-moga wakafnya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, Allah sehatkan zahir batinnya,
keluarga yang kurang sehat, wasilah wakaf ini Allah beri kesembuhan dengan segera dan sempurna. Anak-anak yang dipendidikan dapat ilmu yang manfaat, yang bekerja dapat pekerjaan yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, muliakan di alam barzahnya, senangin di alam barzahnya. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Buat kita bersama dengan kita mengkaji fikih janazah yang ada di Riyadul Badiani. Pokoknya ibu harus pahami yang pokok-pokok dulu, yaitu yang wajib-wajib dulu dimandiin. Adapun adab-adab itu namanya sempurna untuk meraih rahmat dan ampunan banyak bagi mayit. Andai tidak dikerjakan, enggak apa-apa. Namanya juga sunnah, begitu. Tapi karena ngaji, wajiblah saya harus menyampaikan ilmu-ilmu yang mana kita saat ngaji kitab ini kepada ibu-ibu sekalian. Supaya saya tidak dosa, maka saya sampaikan apa yang saya dapat dari guru-guru sepengetahuan saya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan sebab duduk di majelis ilmu ini, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah berikan kita semuanya kesehatan zahir batin. Sebab duduk di majelis ilmu makin berkah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Doa. Alhamdulillah.